Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras dengan NIM 23051204116 dari Prodi Teknik Informatika kelas D angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori komputer dan jenis-jenisnya. Pertama, pengertian dan sejarah memori komputer. Apa itu memori komputer? Memori komputer merupakan salah satu perangkat komputer yang sangat penting karena berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Memori komputer berperan dalam menentukan kecepatan dan kinerja komputer dalam menjalankan berbagai tugas dan program. Memori komputer juga memiliki kecepatan yang sangat penting dalam menentukan kinerja sebuah komputer. Kecepatan memori ditentukan oleh frekuensi atau clock speed yang diukur dengan satuan MHz atau GHz. Semakin tinggi clock speed memori, maka semakin cepat komputer dapat mengakses data dari memori. Kemudian, gimanakah sejarah memori komputer? Awal perkembangan. Pada tahun 1940-an, dengan komputer ENIAC yang menggunakan tabung hampa udara sebagai media penyimpanan data. Namun, tabung hampa udara sangat besar dan tidak praktis. Dan memori utama pada saat itu adalah magnetic drum. Kemudian, memori inti magnetik. Pada tahun 1950-an, pengembangan memori inti magnetik mulai menjadi populer. Memori inti magnetik terdiri dari kumpulan donat kecil yang disusun dalam kisi-kisi, di mana informasi dapat disimpan sebagai keadaan magnetik. Memori inti magnetik cukup kecil dan hemat energi, namun relatif mahal. Lalu kemudian ada memori transistor. Pada akhir 1960-an, memori transistor muncul dan mulai menggantikan memori inti magnetik. Memori transistor terdiri dari rangkaian transistor kecil yang disusun dalam kisi-kisi, di mana informasi dapat disimpan sebagai keadaan tegangan listrik. Lalu kemudian ada DRAM dan SRAM. Pada 1970-an sampai 1980-an, pengembangan memori terus berkembang dengan diperkenalkannya memori dinamis atau DRAM dan memori statis atau SRAM. DRAM adalah memori yang menggunakan kapasitor kecil untuk menyimpan data, sedangkan SRAM menggunakan flip-flop. Lalu kemudian ada memori flash. Pada 1980-an hingga 1990-an, pengembangan memori flash mulai menjadi populer. Memori flash adalah jenis memori non-volatil yang dapat menyimpan data tanpa daya listrik. Lalu ada memori non-volatil baru. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi memori telah berkembang dengan cepat dengan diperkenalkannya memori non-volatil baru seperti Memory Resistive Random Access atau RRAM, Memory Phase Change Random Access atau PRAM, dan Memory Magnetoresistive Random Access atau MRAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Mulai dari internal memory. Memori internal atau internal memory pada komputer adalah jenis memori yang terletak dalam perangkat keras komputer dan digunakan untuk menyimpan data dan program secara sementara atau permanen. Memori internal memiliki kecepatan akses yang tinggi dan kapasitas yang kecil dibandingkan dengan memori eksternal seperti hard disk atau USB flash drive. Memori internal dibagi menjadi dua, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah jenis memori internal yang digunakan untuk menyimpan data dan program sementara saat komputer dijalankan. RAM memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan dapat diakses secara acak. Namun, RAM memiliki kapasitas yang terbatas
dan data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Jenis-jenis RAM. Yang pertama ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM yang menggunakan sinkronisasi dengan clock system untuk mengatur akses data. Ini berarti bahwa operasi baca dan tulis pada SDRAM terjadi pada tepat saat clock sinyal tersebut naik turun. Hal ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi akses data dibandingkan dengan RAM yang tidak sinkron. Kemudian ada DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR SDRAM adalah evolusi dari SDRAM yang memungkinkan transfer data 2 kali lebih cepat pada setiap siklus clock. Ini dicapai dengan mengizinkan transfer data pada kedua sisi siklus clock, menghasilkan pengiriman data ganda per siklus clock. DDR SDRAM pada umumnya digunakan dalam komputer modern karena kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan SDRAM konvensional. Kemudian yang ketiga ada RAM ECC atau Error Correction Code. RAM ECC adalah jenis RAM yang dilengkapi dengan mekanisme ECC untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan memori secara otomatis. Mekanisme ECC ini memungkinkan RAM untuk mendeteksi kesalahan bit dan dalam data yang disimpan dan memperbaikinya jika memungkinkan. Ini sangat penting dalam sistem yang memerlukan keandalan tinggi seperti server serta workstation. Lalu keempat ada RAM buffer. RAM buffer juga dikenal sebagai registered RAM. Adalah jenis RAM yang menggunakan register antara modul RAM dan sistem pemrosesan. Register ini membantu mengurangi beban listrik pada bus memori dan memungkinkan untuk menghubungkan lebih banyak modul RAM ke sistem tanpa mengurangi kinerja secara signifikan. RAM buffer umumnya digunakan dalam sistem server dan workstation. RAM non-volatile. RAM non-volatile adalah jenis RAM yang mempertahankan data yang disimpan bahkan ketika daya listrik dimatikan. Ini berbeda dengan RAM konvensional yang kehilangan data saat daya dimatikan. Salah satu contoh RAM non-volatile adalah RAM flash yang sering digunakan dalam perangkat penyimpanan seperti SSD atau solid state drive. RAM non-volatile memungkinkan untuk mempertahankan data seperti konfigurasi sistem atau file system BIOS tanpa memerlukan daya listrik yang terus-menerus. Kemudian ada ROM atau read-only memory. ROM adalah jenis memori internal yang digunakan untuk menyimpan data atau program secara permanen dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Contoh program yang disimpan dalam ROM adalah program BIOS atau Basic Input Output System yang digunakan untuk memulai sistem saat komputer dinyalakan. Kemudian jenis-jenis ROM, yang pertama ada PROM, Programmable Read Only Memory. Adalah jenis ROM yang dapat diprogram satu kali dengan informasi yang tidak dapat diubah setelah diprogram. Biasanya, PROM diprogram menggunakan perangkat pemrograman khusus yang menggunakan tegangan tinggi untuk membakar bit-bit data ke dalam memori. Kemudian ada EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. EPROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram ulang setelah diprogram pertama kali dengan menggunakan sinar ultraviolet. Proses penghapusan memungkinkan pengguna untuk menghapus dan memprogram ulang data ke dalam memori EPROM. EPROM umumnya digunakan dalam aplikasi di mana perlu ada kemampuan untuk memperbarui firmware atau software tanpa mengganti fisik chip ROM. Lalu kemudian ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara listrik tanpa perlu menggunakan sinar ultraviolet seperti EPROM. EEPROM memungkinkan penghapusan dan penulisan data secara elektrik yang membuatnya lebih mudah dan lebih fleksibel untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan programan ulang yang sering.
Kemudian ada flash memory. Flash memory adalah jenis memori non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Ini adalah jenis memori yang umum digunakan dalam penyimpanan data pada perangkat seperti USB flash drive, kartu memori, dan SSD. Flash memory memiliki kecepatan akses yang cepat dan mempertahankan data bahkan ketika daya listrik dimatikan. Dan yang terakhir ada mesh ROM. Mesh ROM adalah jenis ROM yang data di dalamnya diprogram selama proses manufaktur dan tidak dapat diubah setelahnya. Data pada mesh ROM ditetapkan secara permanen selama pembuatan chip dengan menggunakan pola masker fotolitografi. Mesh ROM biasanya digunakan untuk menyimpan kode atau data yang tidak perlu diubah selama siklus hidup perangkat elektronik, seperti kode BIOS pada motherboard komputer. Lalu kemudian ada external memory atau memori eksternal. Merupakan jenis memori yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan data yang terpisah dari memori internal suatu perangkat, seperti pada komputer, ponsel, kamera digital, atau perangkat elektronik lainnya. Memori eksternal dapat berupa kartu memori, USB flash drive, disk eksternal, dan sebagainya. Memori eksternal sering digunakan untuk menyimpan data yang tidak ingin disimpan di memori internal perangkat, misal karena ukuran file tersebut terlalu besar atau untuk memindahkan data ke perangkat lain. Dalam beberapa kasus, memori eksternal juga digunakan sebagai cadangan data atau sebagai media penyimpanan tambahan bagi perangkat yang memiliki kapasitas memori internal yang terbatas. Memori eksternal dibagi menjadi 4, yaitu hard disk eksternal, USB flash drive, SD card, dan optical disk. Hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah perangkat penyimpanan data yang dapat dihubungkan ke komputer atau laptop melalui kabel USB atau koneksi nirkabel. Hard disk eksternal umumnya terdiri dari piringan magnetik yang sama seperti hard disk internal. Lalu kemudian jenis-jenis hard disk eksternal, yaitu ada solid state drive atau SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Berbeda dengan hard disk tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar. SSD tidak memiliki bagian bergerak dan menggunakan chip semikonduktor sehingga lebih cepat dan tahan terhadap goncangan. SSD umumnya digunakan dalam laptop, desktop, dan server untuk meningkatkan kinerja dan keandalan penyimpanan. Lalu yang kedua ada Network Attached Storage atau NAS. NAS adalah perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan komputer dan diakses melalui jaringan. NAS biasanya berupa server file independen yang dapat menampung beberapa hard drive dan menyediakan penyimpanan bersama bagi pengguna yang terhubung dalam jaringan lokal. NAS sering digunakan dalam lingkungan rumah atau kantor kecil sebagai solusi penyimpanan sebagai penyimpanan berbagi, cadangan data, atau penyimpanan media. Lalu yang ketiga ada desktop hard drive. Merupakan jenis hard drive yang dirancang untuk digunakan dalam desktop komputer. Hard drive ini biasanya memiliki faktor bentuk 3,5 inci dan menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Desktop hard drive biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar dan kecepatan rotasi yang lebih lambat dibandingkan dengan hard drive yang dirancang untuk laptop atau perangkat mobile. Yang keempat ada RAID system atau Redundant Array of Independent Disk adalah sistem yang menyimpan data untuk menggunakan beberapa hard drive yang diatur secara terstruktur untuk meningkatkan kinerja, keandalan, atau keduanya. Berbagai tingkat RAID misalnya RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan sebagainya menawarkan kombinasi yang berbeda dari kecepatan, keandalan, dan kapasitasnya. RAID sering digunakan dalam server dan sistem penyimpanan yang memerlukan tingkat keamanan dan kinerja yang tinggi. Lalu yang terakhir ada portable hard drive. Portable hard drive adalah hard drive eksternal yang
yang dirancang untuk mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Perangkat ini biasanya lebih kecil dan lebih ringan daripada hard drive desktop, dan sering terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui kabel USB atau Thunderbolt. Portable hard drive umumnya digunakan untuk menyimpan cadangan data, penyimpanan dan transfer file yang besar, atau untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan pada laptop maupun perangkat mobile lainnya. Kemudian USB drive. USB drive atau USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data portable yang dapat disambungkan ke komputer atau laptop melalui port USB. USB flash drive juga dikenal dengan sebutan thumb drive, jump drive, atau pen drive. USB flash drive umumnya terdiri dari chip memori flash dan port USB yang terpasang dalam casing plastik kecil. USB flash drive dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan berbagai jenis data seperti file data, gambar, video, musik, dan dokumen. USB flash drive juga dapat digunakan untuk membuat salinan cadangan data penting yang tersimpan di komputer ataupun laptop. Kemudian ada SD card. SD card juga dapat digunakan sebagai memori eksternal pada komputer yang memiliki slot SD card sebagai memori eksternal. SD card berfungsi sebagai media penyimpanan tambahan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data seperti foto, video, musik, dan dokumen di luar hard disk internal komputer. Dengan menggunakan SD card sebagai memori eksternal, pengguna dapat memperluas kapasitas penyimpanan komputer mereka tanpa perlu mengganti hard disk internal atau menggunakan hard disk eksternal yang lebih besar. SD card juga memungkinkan pengguna untuk memindahkan data atau komputer dengan mudah, seperti memindahkan foto atau video dari kamera ke komputer. Lalu kemudian ada optical disk. Optical disk adalah jenis media penyimpanan data eksternal yang menggunakan teknologi optik untuk membaca dan menulis data. Jenis optical disk yang paling umum adalah CD, compact disk atau DVD, digital versatile disk, serta Blu-ray. Optical disk dapat digunakan sebagai memori eksternal pada komputer dengan menghubungkannya melalui perangkat pembaca atau drive optik yang biasanya tersedia pada banyak komputer sebagai memori eksternal. Sebagai memori eksternal, optical disk berfungsi sebagai media penyimpanan tambahan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data seperti foto, video, musik, dan dokumen di luar hard disk internal komputer. Kemudian jenis-jenis optical disk. Yang pertama ada CD-ROM atau Compact Disk Read-Only Memory. CD-ROM adalah format media optik yang telah direkam dengan data tetapi tidak dapat diubah oleh pengguna setelahnya. Ini berarti bahwa data yang direkam pada CD-ROM tidak dapat dihapus, diedit, atau ditambahkan setelah proses rekaman selesai. Kemudian ada CDR, Compact Disc Recordable. CDR adalah format media optik yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan data ke dalamnya hanya satu kali. Setelah data direkam, CDR akan menjadi CD-ROM yang dapat dibaca oleh perangkat CD. Namun data yang direkam tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian ada CDRW, Compact Disc Rewritable. Adalah format media optik yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menghapus data berulang kali, dibandingkan dengan CDR yang hanya bisa direkam satu kali. CDRW memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena pengguna dapat menulis ulang data pada disk yang sama berulang kali. CDRW umumnya digunakan dalam situasi di mana data perlu diperbarui atau diubah secara berkala, seperti dalam pengeditan dan pencatatan ulang file. Lalu kemudian ada DVD-ROM atau Digital Versatile Disk Read-Only Memory adalah format media optik yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada CD-ROM. Ini memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar termasuk film dengan kualitas gambar yang lebih tinggi dan permainan video dengan grafis yang lebih rumit. Kemudian ada DVD-R atau Digital Versatile Disk Recordable. DVD-R adalah format media optik yang memungkinkan pengguna untuk merekam data ke dalamnya hanya satu kali. Serupa dengan CDR, setelah direkam DVD-R akan menjadi DVD-ROM yang dapat dibaca oleh perangkat DVD.
tapi data yang direkam tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian ada DVD-RW, Digital Versatile Disc Readable, adalah format media optik yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menghapus data berulang kali. Serupa dengan CD-RW, ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada DVD-R, karena pengguna dapat menulis ulang data pada disk yang sama berulang kali. Lalu yang terakhir ada Blu-ray disc. Blu-ray disc adalah format media optik yang menghadirkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada CD atau DVD. Blu-ray disc memungkinkan penyimpanan data hingga beberapa puluh GB, membuatnya ideal untuk menyimpan film HD, game, dan konten HD lainnya. Keuntungan utama Blu-ray adalah kapasitas penyimpanannya yang besar, yang memungkinkan untuk menyimpan data yang lebih banyak dan kualitas video yang lebih tinggi, termasuk resolusi 1080p atau bahkan 4K. Lalu kemudian memori komputer berdasarkan hierarkinya. Pertama ada main memory. Main memory adalah komponen perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program sementara selama sedang diakses oleh CPU. Memori utama terdiri dari chip memori semikonduktor seperti RAM dan ROM. RAM digunakan untuk membaca dan menulis data dengan cepat, sedangkan ROM hanya bisa membaca data yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang disimpan dalam memori utama bisa diubah tergantung pada program atau aplikasi yang sedang dijalankan oleh komputer. Memori utama berbeda dengan memori sekunder seperti hard disk atau flash drive yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian ada secondary memory atau memori sekunder. Adalah tipe memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Memori sekunder berbeda dengan memori utama yang hanya menyimpan data dan program sementara selama diakses atau diproses oleh CPU. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk, SSD, USB flash drive, CD atau DVD, dan kartu memori. Memori sekunder memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan memori utama, namun kecepatannya lebih lambat dalam membaca dan menulis data. Oleh karena itu, memori sekunder digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak selalu digunakan secara langsung seperti file dokumen, gambar, video, dan program instalasi. Data yang disimpan di memori sekunder tidak hilang ketika komputer dimatikan, kecuali jika secara sengaja dihapus atau terjadi kerusakan pada media penyimpanan tersebut. Dan yang terakhir ada cache memory. Cache memory adalah jenis memori pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sering digunakan oleh CPU selama proses komputasi. Cache memory terletak di antara CPU dan memori utama yang dirancang untuk mempercepat akses ke memori utama. Data yang sering diakses oleh CPU disimpan di dalam memori cache sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat daripada mengambilnya dari memori utama yang lebih lambat. Cache memory terdiri dari beberapa level, yaitu level 1, level 2, dan level 3, di mana setiap levelnya memiliki kapasitas yang semakin besar namun semakin jauh dari CPU. Memori cache terbuat dari chip memori semikonduktor yang sama dengan RAM, namun kapasitasnya lebih kecil daripada RAM. Meskipun memori cache lebih cepat daripada memori utama, namun kapasitasnya yang kecil membuatnya hanya dapat menyimpan sebagian kecil data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai memori serta jenis-jenis memori. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.